Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Muazifah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan juga bagaimana menggunakan fitur mailings di Microsoft Word secara otomatis. Tutorial ini sangat bermanfaat untuk kalian yang sedang menyusun skripsi, laporan, atau dokumen penting lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai. Check it out! Oke guys, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat daftar isi. Daftar isi secara otomatis ya, bukan lagi manual ya. Langsung saja tanpa berbasa-basi. Nah, di sini pertama-tama kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu ya kan ya. Karya ilmiah itu harus ada yang namanya kerangka terlebih dahulu. Pada daftar isi kali ini saya sudah menyiapkan ya. Yang pertama itu ada babnya ya, ada babnya, di sini ada subbabnya, dan juga pada bagian ini ada sub-subbabnya. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Nah, pertama-tama kita harus mengubah bab 1 ini ya, bab 1, bab 2 sampai bab 5 ini ke heading 1. Nah, kita kan di sini kebetulan saya tidak punya ya heading 1, 2, 3 secara terlampir atau tergambar langsung di laptop saya, di screen-nya. Lanjut, saya tekan di sini ya. Di sini ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 dan lain sebagainya. Nah, nanti mohon maaf ya karena tadi saya coba itu tidak tampil di screen-nya, saya tampilkan berbagai macam heading-nya. Nah, saya langsung ucapkan di sini ya Pak ya, mohon maaf. Ini kita langsung petik saja ya. Ini pada bab 1 pendahuluan ini kita ubah ke heading 1 ya. Nah, pada bagian bab 2 sampai bab 5 kita ubah juga ke heading 1 juga. Seperti ini. Nah, pada bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ini kita ubah juga ke heading 2 ya. Ini bagian subbabnya ya. Nah, pada bagian sub-subbabnya kita ubah ke heading 3. Nah, ini sudah ada ya. Heading 2, heading 3, heading 4. Nah, pada bagian subbabnya kita ubah ke heading 3, sub-subbabnya maksud saya. Nah, setelah ini kita ganti slide ya. Kita ganti slide-nya, slide ke bawah. Slide ke bawah. Seperti ini. Ini pada bab 1-nya, bab 2-nya juga ya. Sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tulisan, seberapa banyak tulisan kita, seperti itu. Terus ini bab 3 saya ganti slide ya. Pada bab 4 juga ya saya ganti slide. Nah, pada bab 4 dan bab 5 ini saya jadikan satu slide saja. Nah, ini kan sudah ya. Nah, bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis? Nah, ini kita langsung ke menu reference ya. Sebentar, kita langsung ke menu reference. Nah, ini pada bagian pojoknya ini ya, klik table of contents. Klik. Di sini ada berbagai macam ya. Ada automatic table 1, automatic table 2, manual table. Ini terserah kalian pilih yang mana. Ya, saya pilih automatic table 1. Nah,
pada bagian ini sudah jadi ya. Ini kalian sesuaikan ya. Ini jenis stylenya, penulisannya seperti apa, kita kembali ke home. Ini kan masih Calibri tuh. Biasanya kalau penulisan di karya ilmiah itu, terutama di yang kita bahas sekarang ini di daftar isi, itu penulisannya Times New Roman kawan. Kita klik Times New Roman. Terus untuk fontnya atau size-nya itu size 12. Bisa juga kita berapa jaraknya ya, jarak per kalimatnya, per bagiannya. Ini bisa kita tentukan yang mana, 1,5, 1,15 bebas ya, tapi saya mau pilih ke 1,5 ya. Sudah. Nah, bagian kontensnya ini ya, kita ubah ke daftar isi sesuai dengan pembahasan kita tadi. Maaf. Oke, kita ganti ke daftar isi. Daftar isi. Nah, ini kan masih belum selaras nih. Harus kita ubah ya dari style tulisannya Times New Roman. Ini ukuran semula 16 diubah ke 12. Terus kita ini bagian tengah ya, sisi tengah ini. Kalau kalian mau ngubah-ngubah bagian sisi sebelah sini kayak gini, ini tengah, ini bagian kanan, ini rata kanan kiri. Ini kebetulan kalau bagian ini daftar nama, daftar isi, kata pengantar itu bagian tengah sini. Nah, sudah selesai. Ini namanya daftar isi secara manual. Nanti ini contohnya saja ya. Nanti untuk kalian penyesuaian isinya bagaimana, untuk bab-babnya, subbabnya, isinya itu tergantung dengan karya ilmiah yang kalian tulis. Nah, ini sebagai contohnya saja. Oke guys, pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat daftar gambar. Nah, tadi itu saya sudah membuat yang namanya daftar isi. Sekarang ada daftar gambar dan nanti ada juga daftar tabel, yang mana ketiganya itu berbeda ya guys. Ada spesifikasinya dan diklasifikasikan jadi 3. Ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kalau tadi sudah daftar isi, sekarang mari kita menuju ke daftar gambar. Nah, cara membuat daftar gambar secara otomatis. Yang pertama, yang pasti kita sediakan terlebih dahulu gambar mana yang akan kita letakkan di karya ilmiah kita. Nah, pada bagian awal ini kita kosongi terlebih dahulu ya. Pada slide pertama ini kita kosongi terlebih dahulu karena nantinya ini digunakan sebagai daftar gambar ya. Nah, untuk slide kedua ini baru gambarnya. Ada juga gambar di slide ketiga dan keempat. Nanti untuk peletakan gambar-gambarnya sesuai dengan keinginan kalian saja ya. Nah, pada tutorial kali ini saya akan memberikan cara ya. Memberikan cara bagaimana sih memberi nama pada sebuah gambar dan gambarnya nanti bisa terinclude pada daftar gambar. Nah, langsung saja kita kan akan membuat nama dari sebuah aktivitas tersebut. Maka nah, kita letakkan kursor di bawah ini, kita langsung menuju ke menu reference. Kita klik. Nah, pada bagian ini menu reference ini kita langsung ke insert caption ya, insert caption. Nah, kita klik. Nah, ini bagian label ini kita ubah ya, karena di sini tidak ada menu yang namanya gambar. Di sini ada menu bagan persamaan sama tabel, maka kita klik yang bagan saja. Karena apa? Yang di underline yaitu tidak ada menu gambar. Maka kita ke menu bagan. Nah, gambar ini mengenai apa?
gambar ini mengenai sesi foto bersama, maka kita ketikkan seperti itu. Bagian 1, sesi foto bersama. Sudah, klik OK. Nah, ini kan masih di sisi kini, masih sisi sini sih, ya, masih di sisi kiri. Kita langsung ke home. Kita pilih yang rata tengah sini. Ya, ini Times New Roman ya. Sesuai dengan keinginan kalian dan sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Ini fontnya ini, size-nya ini 12. Seperti itu. Bisa kalian bold, kayak kalian bold itu dengan menekan sini. Nah, sip. Sudah jadi. Kita langsung menuju ke gambar kedua. Atau bagian kedua ini tentang apa ya? Bagian 1 ini bagian 2 ini tentang sesi perkenalan. Maka kita lanjut ke mudah saja ya, langsung ke menu reference. Insert caption. Bagian 2, sesi perkenalan. Oke, klik OK. Nah, ulangi seperti yang tadi ya. Kita rata tengah, di bold, Times New Roman, ukuran size 12. Sudah. Ini ke gambar terakhir. Ya, untuk gambarnya sesuai kalian ya. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini langsung saja ke reference lagi, insert caption, bagian 3 tentang pembelajaran. Oke. Ini kita ke menu home, bold, Times New Roman, pilih size-nya 12, rata tengah. Seperti itu, mudah kan? Nah, kita lanjut ke slide pertama tadi ya. Slide kosong tadi yang sengaja saya pilih atau kosongkan untuk memberikan contoh lebih jelas bagaimana cara untuk membuat daftar gambar. Nah, kita ke reference lagi. Nah, pada bagian ini ya, pada bagian menu ini, kan di bagian sisinya, sampingnya insert caption tadi ya, ini kan bagian atasnya ini. Klik ini ya. Ya, sudah ada kan? Ini yang tadi kita tuliskan, nanti muncul nanti. Ini langsung klik aja OK. Nah, sudah jadi. Ini kan sudah jadi. Maka kita tampilkan apa? Judulnya. Ini daftar gambar ya berarti. Klik daftar gambar. Daftar gambar. Kita balik ke home. Ini 12. Size-nya 12. Ini di bold, ini sisi tengah, rata tengah ya. Oke, ini dihilangkan boldnya ya, biar enak dilihat. Hilang ya. Nah, sudah jadi ya guys ya. Kalau kalian ingin untuk berapa sih jarak antar kalimatnya, kalian ingin menyesuaikan, silahkan sok kata. Nih bagian sini ya, bagian jaraknya sudah ada, ini sudah siap. Ini saya 1,5 saya pilih sini ya. Saya pilih 1,5 untuk jarak seperti itu. Nah, oke, sudah siap. Simple bukan? Oke guys, pada video tutorial kali ini kita belajar mengenai bagaimana sih cara membuat daftar tabel. Yang mana tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat daftar isi dan daftar gambar. Sekarang kita belajar mengenai daftar tabel, yang mana kita itu harus membedakan slide antara daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel ya. Nah, pada kesempatan ini saya sudah menyediakan tabel kosongan ya
ya gunanya untuk belajar saja. Next time mungkin kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membuat daftar tabel yang ada isinya. Nah, sekarang kita kosongan saja. Nah, ini kan sudah ada ya tabel kosongan yang mana ini saya desain di berbeda slide ya. Ini slide pertama tabel 1, slide lainnya di beda slide. Saya letakkan di beda slide. Oke, untuk tabel ketiga, nah, semua tabel sudah di slide yang berbeda-beda ya guys. Ini slide pertama ini untuk yang nanti. Nama daftar tabelnya ya, untuk slide pertama saya sengaja kosongkan. Nah, untuk bagaimana sih caranya, itu tutorialnya atau caranya itu tidak jauh berbeda dengan yang membuat atau tutorialnya cara membuat daftar gambar, yang mana kursornya itu diletakkan di bawah tabelnya ya. Mohon maaf, ini kan tidak jadi, ini dihapus saja ya. Oke, nah ini kita langsung menuju ke menu reference. Nah, tadi kita menuju ke insert caption ya tadi, sekarang juga insert caption. Di sini diklik bagian di label ini ya, diklik menu tabel, karena kan kita akan membuat daftar tabel. Nah, pada tabel pertama ini kita mau apa? Title-nya atau judulnya ya, mungkin tabel 1 itu berisi tentang data. Kita include-kan, terus pencet OK. Seperti itu. Nah, kita kembali ke home. Ini style penulisannya Times New Roman ya. Nah, size-nya berapa? Size 12. Di bold atau tidak? Ya terserah ya kalian ya, terserah kebutuhan kalian. Tapi saya pilih bold aja deh. Kalau pilih bold, klik yang ini. Klik yang ini ya. Sudah, kita letakkan di rata tengah. Nah, lakukan hal ini berulang-ulang ya. Di tabel yang kedua sekarang. Tabel yang kedua, kita kembali ke reference ya. Reference, insert caption. Ini tabel kedua mau diisi apa? Diisi, for example, diisi English. Oke. Ini di blok dulu ya. Terus kita milih, ini style penulisannya ini apa? Ini Times New Roman. Ini size-nya 12, di bold, rata tengah. Kita menuju ke tabel terakhir. Ya. Ini ke reference lagi, lakukan berulang-ulang. Di insert caption ya, mohon maaf. Ini tabel 3 ini tentang apa? Statistik maybe. Statistik. Oke. Blok lagi. Home. Oke, ini Times New Roman. Size-nya 12, bold, rata tengah. Oke sip, itu saja. Memang ini mudah ya guys ya. Ini kalau kalian sudah paham mengenai bagaimana cara membuat daftar gambar, kalian juga bisa ya mengaplikasikan di daftar tabel ini. Kita langsung menuju ke slide pertama untuk pengisian daftar tabel keseluruhan. Kita reference, insert caption, di sampingnya, di samping atasnya itu klik aja. Nah, ini udah ya. Ini klik OK. Sudah muncul kan? Ini mudah guys. Kalau kita sudah tahu enak ya, kayak mudah aja gitu. Nice. Terus kita kembali ke home. Ini kita tulis
daftar tabel. Daftar tabel. Ini tulisannya ya guys ya, caps lock ya. Times New Roman 12 bold, rata tengah. Oke, bisa kalian di enter juga bisa ya. Ini biasanya kalau saya itu, ini kok hilang ya, ini Times New Roman tetap. Ini enggak saya bold guys, saya biasakan saja kalau saya, tapi tinggal kebutuhan kalian lah ya. Ini kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian semua jaraknya ya. Saya giniin aja ya nggak apa-apa. Seperti ini, mudah kan? Oke, kawan-kawan. Baik, untuk tutorial selanjutnya yaitu kita akan membuat yang namanya program mailing. Pertama-tama ya, apa sih yang harus dipersiapkan dalam program mailing ini? Yang pertama adalah data yang akan digunakan itu dalam bentuk Excel. Yang kedua adalah form ya. Form seperti ini ya. Form seperti ini yang tentunya ini keterkaitan dengan Excel yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, apabila kedua komponen itu sudah kita siapkan, maka kita langsung saja pergi ke menu yang namanya mailing ya. Lantas kita klik menu select recipients ya, menu yang ini, dan use existing list. Ini klik ini. Terus pada bagian ini silahkan cari di mana Excel atau data kalian simpan ya. Ya, kebetulan saya menyimpannya di bagian dokumen ini. Silahkan search aja. Ini data, kalian cari data Excel kalian yang sudah kalian persiapkan sebelumnya. Oke. Setelah kita pilih, maka lanjut saja open seperti ini. Nah, ini sudah ada ya guys ya. Untuk datanya sudah ada, langsung kita simpan. Oke. Nah, lantas bagaimana agar data Excel tersebut tertulis atau terlampir di form yang sudah kita buat? Maka kursor kita arahkan ke bagian sini ya. Kita spasi, kita lanjut ke insert match file bagian sini. Bagian nama lengkap di form awal nama lengkap, lantas di sini di bagian sini kita pencet insert ya, nama lengkap juga insert. Oke. Next. Bagian bawah kita jangan lupa spasi. Lanjut ke insert lagi. Ini ditekan yang bagian tempat dan tanggal lahir ya, supaya keterkaitan. Insert lagi. Sudah ya. Baik, alamat ini lakukan berulang-ulang ya, sesuai dengan data yang dituju seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau data yang dibuat itu pas atau semuanya itu keterkaitan, berarti sudah benar. Nih, terakhir ini nama ibu ya, insert excite. Nah, ini sudah semua kan, sudah terisi. Bagaimana cara menampilkan data-datanya? Langsung pergi ke preview results. Bagian sini ya, klik. Nah, ini sudah ada ya. Tidak hanya satu lembar saja guys, tetapi semua data yang di Excel tadi sudah terlampir di form ini semua. Kita klik untuk melihatnya, mereviewnya. Wis, ini sudah semuanya ya. Nah, seperti itu adalah tutorial cara membuat program mailing yang efektif dan efisien. Tidak perlu manual lagi, oke? Itu dia tutorial cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan menggunakan fitur mailing secara otomatis di Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menyusun dokumen secara lebih rapi dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.